Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti Zasubitri dengan NIM 2018121001, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 5 dalam memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika yang diampu oleh Ibu Eka Fitri Puspasari MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi mempelajari rasio emas dan pentagram atau lambang Pitagoras. Dalam matematika, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas atau phi jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Hubungan geometrik yang jika dirumuskan secara aljabar adalah sebagai berikut. A ditambah B per A sama dengan A per B sama dengan phi, di mana huruf Yunani phi mewakili rasio emas, nilainya phi sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 sama dengan 1,61 dan seterusnya. Nama lain yang digunakan selain rasio emas atau golden ratio adalah golden section, golden mean, mean ratio, medial section, dan lain sebagainya. Sejarah rasio emas. Rasio emas telah memikat kaum intelektual barat dari berbagai latar belakang disiplin ilmu selama sekurangnya 2400 tahun. Menurut Mario Livio, sekian banyak cendekiawan matematika dari berbagai era seperti Pitagoras dan Euclid dari Yunani kuno sampai ahli matematika Italia abad pertengahan Leonardo da Pisa dan ahli astronomi Renaissance Johannes Kepler, hingga tokoh-tokoh ilmuwan seperti pakar fisika dari Oxford Roger Penrose telah menghabiskan banyak waktu untuk memahami rasio sederhana ini dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, ketakjuban akan rasio emas ini tidak hanya terbatas di kalangan ahli matematika saja. Ahli biologi, seniman, musisi, dan bahkan ahli mistik telah berdebat mengenai hakikat keberadaannya dan daya tariknya. Bahkan, mungkin patut dikatakan bahwa rasio emas telah mengilhami begitu banyak pemikir dari berbagai disiplin ilmu dibandingkan angka apapun dalam sejarah matematika. Ahli matematika Yunani kuno pertama kali mempelajari hal yang kini dikenal sebagai rasio emas karena kerap muncul dalam geometri. Pembagian garis menjadi rasio ekstrim dan rata-rata sangat penting dalam geometri pentagram dan pentagon. Bangsa Yunani biasanya mengaitkan penemuan konsep ini dengan Pitagoras atau pengikutnya. Pentagram yang dibubuhi pentagon menjadi lambang kaum pendukung paham Pitagoras. Menurut sebuah cerita, ahli matematika abad ke-5 sebelum Masehi, Hippasus, menemukan bahwa rasio emas bukanlah bilangan bulat atau pecahan atau bilangan irasional. Yang mengejutkan orang Pitagoras, unsur-unsur Euclid memberikan beberapa proposisi dan bukti mereka menggunakan rasio emas. Euclid memberikan definisi tertulis pertama mengenai apa yang disebut sebagai rasio emas. Sebuah garis dikatakan telah dipotong dalam rasio ekstrim dan rata-rata ketika panjang seluruh garis berbanding ruas panjang adalah sama dengan ruas panjang berbanding ruas pendek. Euclid menjelaskan cara memotong sebuah garis dalam rasio ekstrim dan rata-rata, yaitu rasio emas di sebuah elemen. Beberapa pengajuan gagasan teorema dalam istilah modern serta pembuktiannya menggunakan rasio emas. Beberapa dari gagasan yang diajukan ini menunjukkan bahwa rasio emas adalah bilangan irasional. Nama rasio ekstrim dan rata-rata adalah istilah utama yang digunakan pada abad ketiga sebelum Masehi hingga sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Sejak abad ke-20, rasio emas diwakili dengan huruf Yunani phi berdasarkan nama Phidias, pematung yang disebut-sebut menggunakan rasio ini. Atau secara tidak lazim juga dilambangkan dengan tau, huruf pertama untuk kata dalam Yunani kuno yang berarti memotong. Rasio emas di bidang matematika, contohnya deret Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Dalam deret Fibonacci, jika kita membagi angka dalam deret tersebut dengan angka sebelumnya, maka kita akan mendapat angka rasio emas. Selain itu, ditemukan pula rasio emas pada pentagon dan pentagram dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.